ini ada royalti. Disebutin nominalnya. Ya disebutin nominalnya. Itu gue bukannya senang, subhanallah, gue jadi langsung inget dosa-dosa, ya Allah. Tadinya kan gue pikir gue nggak mau ambil itu uang haram, ya kan, uang haram. Tapi ternyata sekali lagi itu pendapat gue, logika gue kan, perasaan gue, karena apa yang sudah haram udah tinggalin. Ternyata nggak kayak gitu. Ambil uangnya. Karena kalau lo nggak ambil, kalau kita nggak ambil, kita nggak manfaatin, itu akan dimanfaatkan untuk mudorot yang lebih besar. Bisa jadi dipakai untuk. Podio kali ini akan ngebahas mengenai Muslim Tajir, an entrepreneur journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Sobat Mojo berada. Alhamdulillah kali ini jumpa lagi bersama saya Ilham Pradipta di program Podio, podcast video. Di mana hari ini kita akan ngebahas mengenai pengusaha muslim. Kita akan tahu gimana perjalanan seorang pengusaha dari nol sampai titik yang sekarang dijalani saat ini gitu. Nah, alhamdulillah bersama saya sudah ada Abang Ahmad Zarkasi, bener ya? Zarkasi, iya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang lebih dikenal dengan Abu Tako, atau juga Matmor, atau Bang Amor. Oh, Masya Allah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah khair. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Aneh pakai masker sama pakai APD Bang ya? Ya, fadol. Karena sudah, karena besok pakai. Oke Bang. Jadi gimana nih Bang keseharian Bang? Ini baru balik ya, kita udah merencanakan ini dari sebelum COVID. Januari kalau nggak salah. Januari ya. Alhamdulillah. Itu, Masya Allah. Yang terbaik dari Allah, Iya, Masya Allah. Masya Allah ya. Setelah bersekian purnama, akhirnya dipertemukan sama Bang Amor. Untung nggak lewat tahun. Oh iya, bener juga. Hampir. Dari ceritanya dari Januari, saya udah kontak Bang Amor nih. Beliau ternyata sebenarnya bisa, tapi hari itu. Nah, qadarullah saat itu tuh saya lagi ada training ya di Safda TV. Jadi tersita waktu di sana. Bang Amor bisa sore kalau nggak salah. Apa hari itu lah saya lupa gitu kan. Terus Anda bilang nggak bisa Bang, Anda lagi di sini. Gitu. Akhirnya reschedule sampai akhirnya ketemulah kejadian hari ini gitu. Dan sekarang hari Jumat ya Bang, Insya Allah ya. Alhamdulillah, Jumat Mubarak Insya Allah. Jumat Mubarak Insya Allah. Nah ini Anda mau nanya dulu tentang profil Bang Amor nih. Lahir tahun berapa Bang? Ini jarang ada orang nanya nih. Kayak jarang pertanyaan ini kecuali di kelurahan nih. Nah, gue lahir tahun, Insya Allah generasi yang the best generasi. The best, Insya Allah. Iya kecilnya. Iya, antum ngelewatin tiga masa berarti ya. Masa Telepon, surat menyurat, masa telepon, sama masa handphone sekarang nih teknologinya nih. Masa main on track, masa main gala asin, masa main catur, sampai masa main gadget sekarang. Iya, gue lahir tahun 75. 75 berarti 45 sekarang. 45. Insya Allah ya. Usia kenabian udah lewat nih. Udah lewat, Masya Allah. Udah warningnya udah lewat, Masya udah Allah. 40 ke tinggal atas. eksekusinya nih. Iya, jadi 45 tahun. Istri? Satu? Istri alhamdulillah baru satu. Baru satu ya. Udah diizinkan nambah? Udah dong. Oh, Allah yang mengizinkan. Anak 3 ya kalau nggak salah ya. Anak tinggal plus 2. 5 anak-anak. Hah? 5 antum? 5. Tako. Nah, ada kakaknya Tako. Ada kakaknya? Ada Zaira, ada Tako, ada Umaiza, ada Wais, ada Shasha. Tapi ada semua kan? Ada semua. Yang satu lagi mondok di Semarang. Maksudnya, saya lagi ada di rumahnya, di base campnya Bang Abu Tako, di Abu Tako Farm. Coba tuh Farm. Di Bintaro ya, kalau nggak salah. Ya, di Bintaro, di Pondok Kacang di Bintaro. Pondok Kacang Bintaro ya. Jadi harus maksain saya ketemu beliau. Jadi dijalanin harus ke sini. Silaturahim kepada yang lebih senior. 45 tahun ya, Bang. Alhamdulillah bahasanya senior sopan. Lebih tua. Di sini lagi ada pembangunan apa nih, Bang? Oke, ini sebenarnya kemarin ini semua sebenarnya kandang, termasuk yang di sini itu kandang kambing Kambingnya nggak ada ya? Cuman karena kita mau rubah fungsinya, jadi sebenarnya ini kan base campnya relawan ya. Muflan ini kan sejak sebelum ada relawan pun ini sudah jadi base camp untuk kegiatan sosial kita. Jadi berkumpulnya barang-barang bekas, kemudian sembako untuk kita salurkan semua di sini. Terus sekarang relawan banyak yang kumpul kalau kegiatan, jadi kita
butuh tempat karena rumah ini kan cuma segini aja nih kecil. Jadi rencananya ini kandang kambing kita bongkar, kita jadikan kandang kecil aja karena kebutuhannya kan hanya untuk akikah kan. Kalau untuk yang kurban kita bisa pakai kandang knockdown nanti, halamannya nanti kita bisa pakai untuk kandang lagi. Kebuli Abu Tako dari sini juga kan? Kebuli Abu Tako dapurnya di sini. Oh, dapurnya Kalau aja. restonya ada di ruko di Geraha sana. Jadi insya Allah ini nanti akan jadi markas. Plus ada warung juga di sini nanti. Warung kandang samping lah kita lagi buat konsepnya. Jadi resto yang di sana kita akan pindah di sini. Pindah Iya. apa nambah? Pindah. Oke. Kalau nambah kayaknya belum. Nambah yang itu aja belum. Masya Allah. Betul. Jadi nanti ini ada perubahan ya. Jadi kalau misalnya Sobat Mojo main ke sini, ini open buat umum Bang ya? Umum, insya Allah. Siapa aja mau datang ke sini boleh ya? Bismillah, pilih-pilih kambing, kita bakar kambing, kita nanti bahkan makan kebuli di sini. Alhamdulillah walaupun tempatnya kayak gini berantakan ya, kandang lah gaya-gaya kandang, teman-teman ya banyak yang main ke sini lah. Ustaz juga, masya Allah. Ustaz Syafiq pernah ke sini, Ustaz Abdullah Zain Abu Jalal pernah ke sini, Ustaz Badru sering ke sini, masya Allah. Ustadz Baru sering sini soalnya. Karena kan dekat sama tempat nongkrong ya, di Kopi Nami bukan sih nongkrong? Jauh, Enggak Kopi Nami Beliau di Cilengsi. Cilengsi nih, Bintaro. Kopi Nami mah Ciracas ya? Iya, ngelewatin Jakarta. Oh iya. Lumayan lah ke Bintaro. Dekat-deketin aja Bang. Tapi ya kalau lagi kumpul enak, kumpul semua insya Allah. Oke, Masya Allah. Nah nih Sobat Mojo buat yang belum tahu ya, saya remind lagi kalau Bang Abu Tako ini dulunya adalah seorang musisi yang saat ini sudah hijrah. Dulu tuh kalau nggak salah bandnya dakwah metal Bang ya? Metal. Dakwah ya, metal. Dakwah. Metal satu jari. Aneh nggak tahu tuh satu jari itu. Tapi nama bandnya tuh kalau nggak salah Purgatory. Vokalis ya? Vokalis. Vokalis ya. Itu tahun berapa Bang ya? Kalau bandnya kan dari tahun 93 udah ada ya, tahun 93 ke 75 usia berapa tuh Bang? 18 kali? 93 ya, 18. 18 tahun ya? Gua Lulus baru SMA udah punya band? Lulus SMA. Gue ngeband dari zaman SMA, dari kelas 1 dari tahun 90 udah. Udah ngeband? Ngeband. Di Purgatory itu kan bukan satu, cuma salah satu band gue aja. Jadi Oh, yang jadilah contohnya gitu ya? ya ada juga sebelumnya ada UFO malah lebih duluan recording segala macam itu lebih duluan lah ya. Oke. Cuman tahun 2000 baru gue pindah ke band yang satu itu. Oke, jadi sampai tahun 2000, 7 tahun, pindah ke band yang satu lagi. Akhirnya hijrah tahun berapa Bang? 2011. 2011? Itu udah total apa memang udah hijrah, awal-awal hijrah? Mengenal... Itu pokoknya gue total awal, gue kan nggak bertahap langsung semua. Oh, langsung semua? Jadi tahun 2011 Apa tuh ya? gue tinggalin musik, gue tinggalin semuanya, termasuk kerjaan, walaupun kerjaan itu nggak ada hubungannya sama, tidak ada yang melanggar syariat ya, tapi ya karena kondisinya waktu itu kerja gue di sana ya, di luar negeri ya, dan gue lebih nyaman lagi karena lagi nyaman sama kajian, jadi gue mengajukan pensiun dini waktu itu. Oke. Perusahaannya kalau nggak salah tuh oil and gas. Sempat Iya, oil and cari gas. tahu sih, saya ngeriset beberapa video-video yang udah nge-interview Bang Amor ini. Oil and gas, padahal tuh jauh dari subhat kali ya, maksudnya bukan riba gitu kan. Tapi nggak tahu kalau di dalamnya tuh ada apa, saya nggak tahu. Cuman kalau ngelihat dari oil and gas ya halal berarti kan Bang? Memang di 5 tahun pertama gue di finance ya. Di finance artinya ya alhamdulillah nggak ada hal-hal yang haram yang ada di situ. Cuman terus kan ada program pensiun dini. Nah gue ambil dulu. Nah itu sebelum hijrah. Tapi kemudian di hire lagi di business developmentnya unit usaha dari oil and gas ini, tapi di hospital. Jadi ngurusin rumah sakit, ngurusin segala macam yang berhubungan sama rumah sakit, pasien segala macam di Indonesia sama di Asia. Jadi sampai Asia ya? Iya, Asia. Gue waktu itu business development Asia. Nah, 1 tahun pertama Indonesia, 1 tahun kedua tahun keduanya di Asia. Nah, kemudian kan gue berhubungan banyak orang-orang yang datang untuk ngurus insurance, kemudian makeover wajah, ngerubah wajah. Nah, dari situ juga mulai ada pertentangan ya. Tahun 2011 Mei gue berhenti ngeband. Itu kan tahun 2012 lah gue berhenti kerja tuh karena ya pertimbangan itu tuh.
Oke. pertimbangan pekerjaan yang Tapi itu insurance. pekerjaan menarik Bang ya. Awalnya di finance terus masuk ke BD ya, business development. Background Abang kuliahnya sempat kuliah kan Bang? Kuliah. Backgroundnya apa? Background gue finance. Finance. Akuntan. Oh, Akuntansi, ya. akuntan. Oke, BD itu kan kerjaannya ngomong sama orang ya kan? Ya, tapi gue punya negosiasi gitu. justru kerjaan di awal dulu kan begitu lulus kuliah kan nggak langsung kerja di finance. Jadi yang namanya pencarian ya lulusan fresh graduate fresh itu kan graduate, ya. kalau nggak pinter-pinter banget, kalau nggak lulusan universitas Iya. keren susah dapat kerja. Ya mau nggak mau gue harus terjun ke dunia marketing. Ya, jualan waktu itu marketing mobil lah, marketing. Pernah di perbankan juga dulu, Allah Ustaz. Jadi ya nawarin kartu kredit segala macam dulu. Awal-awal kerja malah kayak gitu. Oke. Tahun 2000 tahun 98 sampai 2006 lah itu gue masih bekerja yang serabutan. 2006 enggak 2002 baru tuh gue mulai kerja di finance di perusahaan kontraktor ya kan, di perusahaan ya dari kontraktor besar di Indonesia. Nah tahun 2006 gue baru masuk ke oil and gas. Dan lama sampai tahun 2011. 5 Jadi tahunan sebenarnya berarti ya. marketing itu bukan dunia yang baru. Begitu gue Pindah ke situ, pindah di posisi bisnis and itu, development itu ya gue udah terbiasa sama dunia marketing. Di awal kerjanya kan memang kayak gitu. Oke. Baik, berarti beliau udah hijrah lama ya, 2011 sampai sekarang 9 tahun Bang ya. Insya Allah ya. Iya, 9 tahun ya. Semoga istiqomah berarti Bang sampai akhir hayat. Amin, insya Allah. Tapi karena kemarin tuh sebelumnya saya sempat ngobrol sama Kang Uki ya. Masya Allah. Kang Uki Masya Noah Allah. ya. Beliau sempat ngomong begini nih buat meyakinkan aja nih kalau orang-orang yang hijrah itu. Beliau kan sempat ngomong sama saya yang namanya popularitas dan uang yang banyak itu tidak bisa apa ya, beliau tuh ngomong tidak bisa membeli iman atau apa gitu lah Bang. Itu bener nggak sih Bang? Kalau misalnya kita udah dalam satu sisi kita udah populer tapi kita udah banyak uang tapi nggak nyaman gitu, nggak tenang gitu hidupnya. Pernah ngerasain kayak gitu nggak sih Bang? Ketika dulu ngeband? Ya, dulu kan memang ya hidup itu kan selalu ada masalah. Sesudah dan sebelum dan sudah hijrah selalu isinya hidup itu kan masalah. Ya kan, jadi penghasilan besar, popularitas seringkali bukannya menjadi solusi dari sebuah masalah, malah jadi sumber masalah gitu. Nah bedanya di saat gue hijrah, ternyata masalah itu ada jawabannya gitu, ada jawaban yang gue temuin di agama ini, di apa tuh yang menjadi masalah hidup yang dulunya gue nggak pernah dapet jawaban. Ya setelah hijrah ada, oh ternyata permasalahan hidup kalau kita lagi galau tuh ternyata harusnya gini. Kalau kita lagi menghadapi masalah yang seperti ini, oh ternyata harusnya gini. Gitu. Ya dulu sih kita tahu bahwa agama adalah solusi, tapi kan kita nggak tahu jalannya yang benar, tuh pattern yang benar tuh nggak ngerti. Gitu. Karena kan kita cuma dicekokin ilmu agama itu di waktu sekolah SD, ya kan? Sama ya kita dengerin ceramah di TV-TV. Ya tahu sendiri karakter. Iya, apalagi Abang di generasi tahun berapa kan? Iya, ya banyak ketawa, makin banyak orang ketawain tuh Ustadz kan makin terkenal. Itu yang kita dengerin karena itu yang sering muncul di TV. Nah, artinya kita nggak dapet ilmu apa-apa selain di situ, selain dari apa yang pernah kita belajarin di SD dan kita belajar sendiri. Belajar sendiri pun kan dari asal mungkin tabloid Jumatan yang kita nggak tahu itu benar atau enggaknya. Tapi ya itu aja. Nah itu kan ternyata ya kita nggak tahu kebenarannya juga, sohihannya kita nggak tahu. Begitu hijrah itu ternyata ya kita tahu lah mana yang benar, mana yang hak. Ternyata asalnya itu, core-nya itu jalannya strike to the path-nya itu benar-benar langsung ke sanadnya itu, sohihannya itu benar langsung dari kalau Rasul kan, itu sebuah yang bisa kita jadikan pegangan gitu, sumbernya jelas. Dan itu ternyata jadi pegangan gue untuk setiap permasalahan yang gue hadapin, yang dulu mungkin bisa jadi permasalahannya sama saat gue sebelum hijrah sama sesudah hijrah sama masalahnya, mungkin bisa jadi lebih berat, tapi gue punya jawabannya sekarang gitu. Kalau gue galau ya gue tinggal mungkin beristighfar, dan dengan istighfar sama yang dulu waktu gue belum hijrah sama sekarang sama. Bedanya udah berilmu. Bedanya gue nggak tahu dulu bagaimana hakikatnya dan bagaimana dulu para sahabat, bagaimana Rasulullah. Jadi ya asal istighfar aja. Gue tahu dulu makan gitu nggak boleh tangan kiri, gitu. Minum sama dulu juga gue tahu. Tapi gue taunya
Karena teman gue yang bilang, gue nggak tahu kalau misalkan makan tangan kiri itu ya, itu makan minumnya setan. Dan Rasulullah melarang itu. Oh, itu baru gue tahu setelah gue hijrah, setelah gue ngaji. Keutamaannya itu belum tahu. Iya, jadi ya, sekarang gue mengamalkannya itu ya karena gue pengen tiba sama Rasulullah SAW, karena gue mau menurut sama perintah Rasulullah SAW, bukan karena teman gue bilang. Iya. Gitu. Bukan Nah itu temen, gitu iya ya. bedanya sekarang tuh semuanya serba ada ilmunya. Itu. Jadi sebenarnya kalau masalah orang yang sudah hijrah itu bukannya dia hijrah kemudian bye-bye masalah merdeka, enggak. Masalah lebih besar, lebih berat malah. Tapi masalahnya sekarang alhamdulillah tuh solusinya ada. Solusinya ada. Kita juga jadi dulu kita cuma bisa kalau kita kena masalah dulu paling kita cari hiburan, cari pelarian ya. Suntuk di rumah pelarian, kita apain lah ngeband segala macam, iya kita senang ketemu orang banyak hilang saat, tapi begitu kita sendiri lagi datang lagi tuh masalah, muncul lagi, gitu. Yang ya syukur-syukur dia nggak lari ke drugs, ya kan? Banyak yang lari ke drugs karena awalnya masalah, ada masalah, entah masalah di keluarga, entah masalah di mana, dia nggak ada punya jawaban, dia lari ke drugs, ya kan? Nah. Itu yang bikin banyak teman-teman kita hancur, ya kan. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, kita sudah mengaji, kita hijrah, masalah itu ada, kita tahu kemana larinya, ya. Kita lagi galau, futur, ya tinggal lari ke kajian. Walaupun kita nggak tahu itu akan dapat nasihat atau nggak, paling nggak Allah kasih cahaya. Kita dapat taufik lagi. Oh ternyata begini. Oh ternyata kita bersyukur, ya. Sekarang itu luar biasa. Dulu kita kalau dapat masalah, kalau nggak curhat sama teman, ya kita larinya ke drugs atau ke minuman gitu ya. Kalau sekarang kita dapat masalah, kadang kita sering bersyukur kan, karena kita tahu hakikatnya masalah itu menggugurkan dosa, itu karena Allah lagi uji, karena Allah sayang sama kita. Jadi urusan kaum muslimin itu kan semuanya baik, kita baru tahu itu, dulu kita nggak tahu. Masya Allah. Luar biasa. Kira-kira gitu kan. Berarti abang dulu sempat ngeband lumayan lama ya? Lama ya berarti. Tapi itu udah ada reality bang? Sudah. Sampai sekarang masih apa udah ditinggalkan? Kayaknya waktu tahun lalu deh gue ke Bandung lagi ketemu sama anak-anak Bandung ya. Kita lagi ngurusin event Muflan juga, terus ketemu sama Ustadz Arifin Badri juga di sana. Itu pas tiba-tiba ya teman gue yang ngeband dulu dia nelpon. Ini ada royalti. Disebutin nominalnya? Ya, disebutin nominalnya. Itu, gue bukannya senang, subhanallah, gue jadi langsung inget dosa-dosa, ya Allah. Dan gue tanya sama Ustadz waktu itu, Ustadz Arifin Badri, Ustadz bagaimana nih royalti? Gitu. Tadinya kan gue pikir, gue nggak mau ambil itu uang haram. Ya kan, uang haram. Tapi ternyata, sekali lagi itu pendapat gue, logika gue kan, perasaan gue, karena apa yang sudah haram udah tinggalin, ternyata nggak kayak gitu. Ambil uangnya. Karena kalau lu nggak ambil, kalau kita nggak ambil, kita nggak manfaatin, itu akan dimanfaatkan untuk mudorot yang lebih besar. Bisa jadi dipakai untuk ngeband lagi, bayar latihan, bisa jadi dipakai untuk bayar studio, dia rekaman lagi. Tapi kalau kita ambil itu dana haram, kita bisa sumbangkan ke fasilitas umum, bangun WC, toilet, masjid, jalan, lebih manfaat dan menyelamatkan kita dan memutus mudorot yang lebih besar. Oh, subhanallah. Tapi jadi omongan orang nggak? Misalnya sama temen-temennya Bang Amor nih, lu katanya udah hijrah tapi duit royalti masih dimakan juga. Nggak masalah, sekarang gue udah nggak peduli sama omongan mereka. Berarti udah nggak peduli sama orang. Nggak peduli. Ya, itu kan omongan-omongan dulu ya, zaman-zaman gue bodoh. Sekarang bukannya gue ngaku pintar, tapi paling nggak ini ada ahli ilmu yang nasihatin gue dan gue ikut nasihat itu, gitu. Jadi ya sekarang pilihannya gue mau denger nasihat ahli ilmu apa denger omongan mereka. Iya. Itu yang enggak nonsense, no way. Ini penting juga buat kita ya sebagai umat muslim, Sobat Mojo. Kita nggak perlu sering kali mendengar omongan orang gitu. Karena kalau kita dengar omongan orang terlalu banyak, ya kita nggak bisa nggak punya sikap gitu. Ya akhirnya kita takutnya terjerumus pada bahwa amal kita berdasarkan penilaian orang. Padahal kita kan harusnya beramal itu, berbuat itu kan Lillahi ta'ala. minta penilaian dari Allah gitu.
bukan dari manusia. Kita berharap dari ya penilaian Allah. Berarti abang hijrah ketika sudah menikah, sudah punya anak? Sudah punya anak 3. 3. Kenapa kunyahnya ke Abu Tako, ke Takonya? Ya, Anak pertama tuh. karena mungkin takut cowok ya. Oh. Cowok kan gua nggak tahu waktu itu namanya orang hijrah. Oh, iya. Jadi orang hijrah ini juga lucu itu kalau kita kita gini, masa jahil kita itu bikin kita malu. Wallah bikin kita malu ya. Karena isinya maksiat, dosa-dosa. Tapi masa hijrah kita juga bikin kita malu. Gitu. Kenapa? Karena saat orang hijrah banyak yang biasanya ya karena baru kenal kulitnya ya, apa-apa ngejos, apa-apa wah beginilah, sama halnya kayak gitu juga. Jadi kayak penggunaan nama kunyah, gue juga kan nggak tahu ilmunya, gue pikir tako lah, nama anak gue cowok, Abu Tako lah. Gitu, jadi lucu gitu. Ternyata ya nggak masalah, Abu Aisyah atau Abu Zira. Gitu. Nah, tapi ya Bismillah sudah, Allah sudah mentakdirkan itu ya, dan nggak masalah kadang gue pakai nama Abu Wais, karena anak gue juga protes di sekolah. Bapaknya namanya siapa? Butako, bukan Abu Wais. Insya Allah. Nah berarti ketika abang hijrah sudah, kan biasanya nih bang yang saya tahu nih, ketika ada orang hijrah memutuskan meninggalkan yang tadinya bergelimang harta, terus pindah memperdalam agama, miskin mendadak. Merasakan itu nggak bang? Banget. Walaupun gua nggak bergelimang pada harta ya, tapi paling nggak dulu serba ada, jadi nggak ada dan bahkan kekurangan gitu. Betul, paling tidak dulu kan kerjaan ada, penghasilan bulanan ada, penghasilan tambahan dari band ada. Jadi walaupun sebenarnya nggak jaminan juga itu jadi sebuah hidup kita settle tanpa masalah dari keuangan gitu ya. Nah begitu hijrah, konsekuensi dari hijrah kan pertama gue kehilangan penghasilan dari dunia musik itu. Walaupun ternyata nggak, royalti masih ada, gitu. Tapi kan royalti bertahun-tahun gitu. Terus konsekuensi dari gue ninggalin kerjaan yang tadi berhubungan dengan insurance, dengan merubah wajah, hospital yang meremak wajah, itu artis-artis dulu kan yang datang ke sana untuk merubah wajah. Nah itu kan gue berhenti dari kerja, otomatis gue kehilangan mata kerjaan dan gue nggak punya tabungan. Otomatis nol, minus malah. Jadi yang namanya bahkan konsekuensi dari hijrah itu kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Kita tahu bahwa mobil ini hasil, dulu gue punya mobil, punya apartemen, dan semua akadnya riba karena gue kredit riba, beli apartemen kredit riba. Akhirnya gue jual nggak mikirin jual untung, yang penting selesai urusan riba, jual gitu. Dan akhirnya gue nggak punya apa-apa, cuma satu motor Vespa aja yang hasil gue beli dari uang cash karena karena pensiun dini waktu itu. Jadi gue ngalamin yang namanya jatuh gitu. Jatuh dalam artian secara finance ya. Kehilangan harta, finance, nggak punya penghasilan. Bahkan untuk ngebeliin susu anak itu ya susah. Sampai gue harus disubsidi sama nyokap, sama bokap waktu itu. Ya subsidi seadanya 100.000 gitu. Dan itu sulit, memang masa-masa sulit. Di awal-awal hijrah itu masa sulit. Berapa lama tuh bang? Bisa 3-4 tahun 4 ya. tahun ya? 3-4 tahun. Sulit. Dulu waktu lagi kerja di, emang kan dulu penghasilannya 2 ya, ngeband. Oke lah katakan ngeband nggak tentu penghasilannya. Tapi kan abang ada penghasilan yang oil and gas tuh ya. Itu kalau boleh disebut nominalnya lebih dari atau kurang dari berapa tuh bang? Ya 2 digit lah 2 ya. digitan. Berarti kan dengan 2 digit, katakanlah minimal 2 digit itu 10 juta ya. 10 juta tiap bulan yang tadinya udah pasti dapat, tiba-tiba hilang tuh duit ya. Wah, Masya Allah. Hilang. Jadi dulu kalau gajian kan kita karena jatuhnya tenaga kerja asing waktu itu kan dari Malaysia sana. Jadi kita ngambil gajinya di sini kadang di ATM anak-anak tuh, dan wah udah terbutan ngambil. Suatu saat mereka harus jajan aja susah karena mereka juga susu aja susah. Susu waktu itu kita susu yang paling mahal yang pernah kita tahu. Akhirnya mereka karena kita nggak ada uang lagi, kita kasih susu saset aja yang 1.000-an, 500 perak. Yang penting mereka nyusu. Gitu. Itu ujiannya. Tapi Allah memang maha benar ya dengan segala firman-Nya ya. Artinya di saat Dia mengatakan jika kita meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu ya.
Allah memang tidak ganti sekaligus dengan harta saat itu. Gue kehilangan mobil nggak diganti dengan mobil, gue kehilangan apartemen nggak diganti dengan rumah. Tapi gue kehilangan harta karena kehilangan penghasilan tidak diganti dengan penghasilan baru gitu ya, enggak. Tapi Allah ganti dengan rasa yang belum pernah gue punya sejak gue hidup, itu dengan rasa qanaah di hati gue, rasa kecukupan. Dan itu gue ngerasain di saat gue sangat kekurangan. Bayangkan di saat gue berlebih sama uang, gue nggak pernah rasa cukup, ada aja kurang aja gitu. Bahkan dikejar-kejar sama tagihan kredit. Tapi begitu gue hijrah, gue nggak punya penghasilan, begitu Allah kasih rezeki sedikit, gue merasa bersyukur, gue merasa cukup. Itu sebuah nikmat yang itu nampol banget. Gue tahu banget perbedaannya. Gila, ini gue belum pernah ngerasain kayak gini. Bayangin dulu, saking gue nggak punya uang, gue harus berusaha untuk cari uang gitu ya. Dan gue nggak punya skill apa-apa. Kalau yang kalian teman-teman tahu gue jualan kebuli, kambing, itu proses sudah bertahun-tahun. Tapi awalnya gue nggak ngerti mau ngapain. Karena gue biasa kerja berdasi sama orang, meeting, arrangement perusahaan segala macem kan. Nah ini tiba-tiba gue harus paling nggak gue mikirin gimana caranya biar gue bisa beli susu aja. Targetnya nggak muluk-muluk susu, gimana cara dapet duit. Dan gue nggak mau ngapain gue ngerti, mau kerja lagi, banyak ketakutan gue saat itu, hijrah kan, nggak mungkin gue kerja lagi, dan susah cari kerja, nggak mungkin gue kerja lagi di bank melamar gini-gini atau inilah yang terlalu berhati-hati itu, akhirnya dan itu ternyata ada baiknya juga buat gue, sehingga gue browsing apa yang bisa gue bikin gorengan, bikin pisang goreng, biscok, eksperimen, terus bisa beli bahannya, jual di sekolah SD waktu itu, dapat uang 20.000, Masya Allah, happy banget itu, bisa buat beli susu saset, bisa beli bensin buat kajian, nikmat itu, nikmat, walaupun gue nggak tahu itu, walaupun saat itu gue dapat, saat itu gue habis, artinya besok urusan lain, besok deh, tapi yang penting gue happy saat itu. Masya Allah. Nah, Bang, tadi sempat di-mention kalau Abang hijrah itu total dari semua pekerjaan kan terakhir 2012 ya, kalau nggak salah tadi ya? Ya, 2011 lah ya. Ya, 2011. Berarti Kebuli Abu Taqwa ini kapan dimulainya nih? Baru lahir. Kebuli Abu Taqwa kalau nggak salah itu tahun 2013 ya, 2014. Berarti ada sekitar waktu 2-3 tahun buat belajar membuat kebuli. Iya. Jadi, itu kursus apa memang ngikut orang buat diajarin? Nggak, gue semua otodidak. Semua yang gue lakukan sekarang ini otodidak. Oke, googling berarti? Dulu. Googling. Nyari tahu gimana cara bikin kebuli? Googling sama trial and error. Oh, berapa lama trial and errornya tuh? Ya, itu dari 3 tahun itu? Iya, 3 tahun itu. Modalnya gede dong, Bang, kan kambing masalahnya nih. Ya, gue memulai segala sesuatunya nggak pernah dihitung dari modal ya. Artinya gue nggak pernah punya modal. Jadi gini, kenapa gue bisa sampai terjun ke kebuli? Karena saat itu terus bahannya dari mana? Gue nggak buka dibalik. Jadi gini, ada orang mesen kebuli akikah sama gue, dagingnya itu udah ada daging kambing, bisa nggak dimasak kebuli? Itu. Oh ya bisa. Udah. Walaupun gue pernah bikin, gue bilang aja bisa. Itu pertama tuh. Masya Allah. Jadi aneh nih orang pertama, Bang, aneh mau akikah nih. Pesan kambing dong, bisa dijadiin kebuli nggak? Itu bilang bisa. Dan itu belum pernah masak tuh. Modal nekat ya. Akhirnya gimana tuh? Biasanya percobaan pertama selalu gagal nih. Juga gagal. Terus rugi dong? Enggak juga. Artinya kegagalan itu dalam bentuk rasa yang ya jauh dari yang sekarang deh ya. Tapi ya tapi masih bisa dinikmati. Masih bisa dinikmati, tapi bisa jadi itu adalah rasa nasi uduk atau nasi apalah, nasi bumbu gitu. Tapi ya gitu, sama waktu gue bisnis kambing pun bukan karena gue punya modal terus gue beli kambing gue jual, enggak. Tapi karena ada orang nelpon, mau ini dong akikah bisa nggak? Bisa. Bisa. Udah bisa berapa? Sih ada segini harganya, gue ngikut dari orang-orang kan. Ya udah beli kambingnya, potongin, itulah usaha akikah gue pertama. Tisna berarti ya? Yang penting gue bisa. PO. Bisa. Bang, mau akikah, anaknya cowok, kambingnya 2 ya, berapa? 3, misalnya 4 juta. Yaudah nih gue transfer duitnya 4 juta. Habis itu abang nyari kambingnya itu, baru malah sendiri.
Masya Allah. Karena kan gue jual paket akikah, bukan Iya, jual iya, kambingnya. iya. Ternyata itu the power of kepepet ya jatuhnya ya kayaknya ya. Artinya memang gue ngelihat bukan kepepet, tapi Allah bukakan satu kebaikan dari pintu kebaikan yang gue coba buka sendiri. Ya, bismillah kan pertolongan. Artinya gini, waktu itu kan gue cuma jualan gorengan. Begitu gue jualan gorengan, ya kan, Allah bukakan lagi dengan hal yang lebih besar sedikit, ya kan, dengan jualan jus buah. Ya gue bikin jus, gue jual di kajian-kajian. Terus ya dari dapat uang, tadinya kan jualan gorengan cuma 20.000. Tapi karena gue bersyukur ya kan, dan Allah bukakan lagi jualan jus. Jualan jus dapat 200.000, 600.000, sampai pernah dapat uang 1,2 juta dari hasil jualan jus buah itu. Subhanallah, gue bilang nih gede gitu kan di gajian. Artinya ya itu kan artinya Allah bukakan pintunya bertahap, pelan-pelan. Dari jualan jus ini, nah qadarullah kan memang waktu itu kan aktivitas gue tuh ngurusin kajian aja. IO lah ya dulu ya. Ya dulu belum ada istilah IO, gue juga belum ketemu sama teman-teman yang lain tuh. Ngurusin kajian di kampus saya di Mercu Buana waktu itu. Nah, kita diharuskan untuk menyediakan makan buka puasa bagi 200 paket tiap pekan selama Ramadan karena kita numpang masjid di sana. Jadi kita harus ada kontribusi. Oke, kita buka donasi ke jamaah karena kita numpang kajian di situ, yuk kita bantu. Sekali belanja 2,5 juta untuk ke 200 atau 100 paket waktu itu. Akhirnya terbatas kan dana. Akhirnya kita mikir nih dana terbatas tapi kita harus kontribusi. Biar irit gimana caranya? Kita masak sendiri. Bikin nasi box sendiri. Oh, nasi ayam goreng, ayam bakar gini, bikin. Dari dana yang 2 juta tadinya bisa cuma buat sekali, ini bisa sampai 3-4 kali. Karena kita masak sendiri. Tapi bukan itu sebenarnya, itu solusi momentum saat itu. Tapi itu adalah momen gua nambah skill lagi. Tadinya gue jualan gorengan, terus gue bisa bikin jus, sekarang gue bisa bikin catering. Gitu, catering ya. Iya, akhirnya tahun berikutnya gue udah bisa buka order catering. Masjid yang lain mau dong buka puasanya, pesan di kita. Masjid yang lain pesan di kita. Kan itu pemasukan gue kan. Itulah artinya namanya rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Iya, tapi itu karena kita berusaha, kita berikhtiar gitu. Nah akhirnya dari satu pintu ke pintu yang lain, semuanya serba darurat. Gue nggak belajar. Dalam artian gue nggak mempersiapkan diri gue untuk bisa bikin kebuli. Ya nggak bisa untuk bisa bikin catering nggak gitu. Tapi karena memang itu kondisi yang harus gue ambil dan gue harus bisa. Nah, sampai akhirnya ya karena kebuli itu setahun gue eksperimen. Start ini gimana? Enak. Tapi selalu ada tapinya. Iya, tapi dagingnya keras nih. Oh iya, empukin. Terus tes lagi yang lain. Wah, tapi dagingnya terlalu empuk nih, nggak ngelawan. Oh iya, gitu. Bilang gue beda-beda nih. Terus nasinya begini, mana sih itu hasil eksperimen gitu ya. Sampai ada waktu itu Ustaz Suban bilang, udah ini, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Ini udah mantep. Udah. Oh ya siap, Bismillah Ustaz ya. Udah, itu jadi rumusan. Walaupun masih kita eksperimen gitu ya. Iya. Tapi kepedean kita di situ. Sampai suatu saat kita dulu juga jualan tuh masih jualan jus aja. Sampai kita beraniin diri. Tadinya kan kita cuma jualan di kajian-kajian kan. Kemudian ada event event sekolah waktu itu, sekolah sunnah. Gue dagang di situ dan ternyata di situ gue ngeliat dalam sehari jualan income gue tuh bisa 30 juta dari jualan kebuli. Jualan kebuli, jualan sosis bakar, jualan jus, apa aja yang gue jual di situ, dari satu hari income gue 30 juta. Itu event 3 hari, jadi hampir 100 juta gue dapat income. 3 hari aja? 3 hari 100 juta. Itu jadi mobil itu tuh, yang putih itu. Mobil operasional gue kemanusiaan itu gue beli dari hasil jualan nasi kebuli itu. Di jualan pertama gue di event. Dan itu luar biasa, dan gue nganggap ini serius. Ini duitnya gede. Dari situ gue seriusin. Buka booth di mana. Berarti gitu. Konsepnya lebih banyak main booth ke event gitu ya. Event ke event. Tapi kalau untuk toko offline-nya sendiri? Ada, tapi ya gue nggak terlalu. Itu loh, hanya sebagai gini loh, sentral aja. Orang cuma nanya tokonya di mana iya, gitu. Ada di sana gitu. Kalau justru order banyak ya
dari dapur kirim. Oke. Nah, selama pandemi ini ada penurunan nggak, Bang? Nggak ada. Masih stabil? Iya kan gue nggak pernah berharap dari itu, memang penjualan ada Tapi kan terus. sekarang event-event offline lagi nggak ada, Bang? Ya memang dari situ ya. Bahkan beberapa modal yang kita sudah booking untuk event A, event B itu akhirnya mandek di sana gitu. Tapi ya itu resiko bisnis. Resiko bisnis gitu. Dan Allah kan tetap kasih jalan. Rezeki itu kan bukan dari ikhtiar, dari usaha kita. Kita mau kerja keras. Iya. Ya kan? Ya hasilnya segitu aja. Iya. Lu lihat kuli yang digali-gali jalan tuh dari pagi sampai kadang malam. Hasilnya gitu aja. Harusnya mereka orang yang paling banyak kaya, rezekinya ya. Tapi kan enggak. Kadang kita lagi ngapa-ngapain, Allah kasih rezeki. Kayak Ramadan kemarin di saat orang pandemi, justru gue pikir itu bagus buat penjualan gue. Karena gue menjual waktu itu kambing oven aja bisa sampai 35 ekor. Masya Allah. Iya. 3 ya hari? Kan? Enggak, selama setengah bulan tuh. Oh, setengah bulan. Setengah bulan, 35 ekor. Ya dengan segala macam ininya lah ya. Alhamdulillah. Jadi artinya pandemi buat sebagian orang itu yang katanya susah ini. Kadang di masa luang pun kita susah kok dapat rezeki. Dan nggak ngaruh mau ada pandemi malah enggak. Nah ini kan Bang ngelihat bahwa Kebuli Abu Tako ini cukup menguntungkan ya untuk orang kalau ngobrol nih orang nonton. Wah keren juga ya bisnis Abu Tako. Buka franchise nggak? Nggak, belum. Karena gue nggak punya ilmunya. Terus gue nggak pernah membuat ini. Ada manajemennya. Ini benar-benar pure apa ya? Sama saat kayak gue jualan gorengan, piscok sama jualan kebuli ya. Begitu ada pesanan gue ambil. Begitu dan gue perlu explore gitu. Tapi nggak mungkin belum ya karena gue nggak punya ilmunya. Gitu dan gue juga bukan pada kapasitas untuk bisa mengulik bisnis itu gitu. Kalau memang Allah takdirkan besar usaha gue ini ya Allah akan kasih jalannya suatu saat nanti kok gitu. Jadi kalau memang nanti suatu saat ada franchise-nya ya mungkin Mungkin ya. bukannya gue nggak mau, bukannya belum ada ya. ilmunya. Tapi kalau open invest ada orang Mat Mor aneh mau investasi 100 juta buat gedein Kebuli Abu Tako tuh nerima? Dulu pernah sampai 2M. Hah? Iya, sampai 2M kita Buat Kebuli Abu Tako? Iya, buat Kebuli Abu Tako. Food truck gitu? Enggak, dibikin resto. Sampai Allah. teman-teman ngumpul. Kayak nih ke patungan-patungan nih 2M. 1,5 M atau 2M gitu ya. Pikir-pikir enggak. Karena gua bukan tipe kalau orang yang bergerak berdasarkan modal gitu ya. Semuanya memang dari nol gitu. Gua nggak pakai modal. Dan apa ya, gua menikmati proses gitu. Jadi kalau memang suatu saat itu besar, ya besar karena prosesnya, bukan karena instan. Gitu. Ayo. Iya. Bukan karena instan gitu. Dan gue nikmatin itu ya. Walaupun kalau sekarang mungkin ada yang nawarin, belum tentu juga gue ambil. Karena gue lebih suka mandiri sih ya. Ngerjakan segala sesuatunya secara independen. Kayak resto ini juga bagi hasil sebenarnya. Dan itu juga agak membuat gue kurang nyaman gitu. Makanya gue berencana pindahin di sini. Bukan karena gue pengen punya penghasilan yang lebih besar, tapi gue pengen kalau di sini teman-teman yang lain juga bisa dapat manfaat, bisa dapat faedah. Relawan bisa dagang apa aja di sini, gitu kan ya. Jadi manfaatnya tuh lebih banyak lah menurut gue kalau misalkan gue kelola sendiri. Betul. Tuh, dibanding gue harus bagi hasil sama orang. Kira-kira gitu. Punya target nggak Bang Kebuli Abu Tako? Misalnya nih, pengen nih tahun sekian pengen buka di Madinah, di Mekah gitu, outletnya. Apa jalan aja udah, yang penting ikhtiar aja gitu. Ya kalau mimpi pasti punya ya. Gue sih pengennya gue duduk santai, resto gue jalan besar. Iya, gue kemana-mana udah nggak usah mikirin Maisha, udah pengennya gitu. Tinggal kan. ngurusin humanity lah ya. Amin, insya Allah, semoga gitu. Tapi ya gue realistis orangnya. Tapi kan itu memungkinkan Bang. Allah alam, apa yang Allah permudah nggak mungkin kita. Betul. Segala sesuatunya terjadilah. Tapi gue orangnya realistis, artinya gue hanya selesaikan apa yang ada di depan mata gue gitu. Depan muka gue selesai, ada seperti ini, ya kerjakan seperti ini. Kalau nanti impactnya besar, ya alhamdulillah. Artinya target gue nggak pernah muluk-muluk sih sebenarnya.
Masya Allah. Tapi kalau misalkan harus jadi besar, ya pengen mau gitu. Nah ini tadi dikasih ini nih Sobat Mojo sama Bang Amor. Ini produk sendiri Bang? Buat dijual apa memang buat di rumah? Enggak, ini buat di rumah ini ada saffron, Aneh minum. Jadi ada helaian saffron, ada daun mintnya. daun mint ya. Aneh minum ya Bang ya? Betul. Seger. Insya Allah. Oke, kita lanjut tadi ngomongin masalah Abang sekarang juga kesibukannya lagi di apa? Movement ya? Movement. Humanity Care. Movement gitu, Humanity Care ya. Ini dari kapan Bang ada Movement? Oke, Movement itu ada dari tahun 2014 ya. Mungkin 2013. Tapi bukan dalam bentuk humanity care gitu. Dulu ini adalah sebuah event liburan keluarga. Oh. Jadi kita ngelihat bahwa dakwah ini kan nikmat rasanya. Begitu kita terkena hidayah, kita ngaji, nikmat gitu ya. Dan kadang kita cuman sendiri, sementara istri, orang tua itu belum seperti kita, dan kita kepengen mereka seperti kita. Merasakan nikmat itu. Iya, tapi kan hidayah nggak mudah juga caranya. Iya. Ya, tidak semua orang bisa kita ajak dengerin kajian. Tidak semua orang bisa kita ajak masuk ke dalam masjid, ya kan? Apalagi ya memang kadang mereka sudah anti sama jenggot, sama cadar. Karena cingkrang. Iya, nah itu yang akhirnya kita, sementara dia kepengen banget tuh, ibunya, istrinya itu ngaji. Caranya gimana gitu? Akhirnya kita siasati dengan cara kita bikin sebuah event liburan keluarga. Kalau orang diajak berlibur semuanya mau, insya Allah, ya kan? Kita ajak liburan keluarga dan mereka kan datang untuk berlibur. Tapi semua programnya itu kita buatkan schedule-nya, ya kita buatkan programnya. Dari pertama datang kita sudah sambut dengan orang berjenggot, bercadar, tapi dengan gaya yang asik gitu. Karena di tempatnya bukan, ya tempatnya tempat asik, tempat yang mereka buat mereka nyaman saat itu. Oke, kemudian begitu masuk sesi pembukaan ada kajian. Kajian yang selama ini belum pernah mereka lihat, belum pernah dengar mereka. Sama seperti gue dulu, belum pernah dengar kajian itu. Akhirnya mereka nyaman. Yang tadinya nolak karena diajak ke masjid, mereka dengan sendirinya, asik juga nih. Kemudian kita isi dengan program-program anak-anaknya yang udah ada program edukasinya, kemudian olahraganya, kemudian kajian lagi, tapi dengan gaya-gaya yang santai gitu. Jadi selama 3 hari mereka dicekokin kajian terus dengan cara yang nyaman. Begitu pulang, alhamdulillah kebanyakan dari mereka akhirnya mendapatkan hidayah. Akhirnya dengan sendirinya datang ke masjid. Oh, ini Ustadz yang kemarin kita ikut di sana ya, di liburan Movement. Di masjid ini kita ikut tuh, datang yuk, karena sudah merasa nyaman, sudah pernah mengikuti gitu, dan pernah pernah ngerasa kenal lah ya, datang nyaman dia. Alhamdulillah. Walaupun banyak yang ngerasa dijebak. Misalkan istrinya udah ngaji, suaminya belum. Diajaklah mereka ke sana, terus mereka apa-apa nih, acara apa nih? Ngeliat jenggot sampai ribut gitu. Tapi ya karena mereka sudah bayar, bawa anak juga kan, mau nggak mau ya kita liburan aja dulu deh. Kalau emang nanti nggak enak pulang. Begitu masuk kemudian dengerin ceramah ustadznya, dia nangis. Iya. Itu masih ada sampai sekarang Bang, aktivitas ada. itu? Masih. Tiap tahun kita adain, setahun 2 kali, 3 kali. Informasinya bisa dapat di mana tuh Bang? Ya biasanya di internal Movement aja. Oh, kalau Anda pengen dapat gimana caranya? Pengen ikutan nih? Atau yang nonton juga pengen ikutan acara Movement itu? Sering-sering aja. Sekarang kan Movement itu udah jadi bisa di keyword. Jadi cari aja Movement. Nanti yang muncul liburan keluarga, Humanity Care. Nah berawal dari situ, dari liburan keluarga ini, ya kan. Kemudian kan kita tuh mempunyai hubungan baik dengan para ustadz, ya kan. Kita punya kegiatan sosial. Mereka butuh pada kegiatan sosial untuk mensupport dakwah mereka. Misalkan di Tunas Ilmu Purbalingga, mereka butuh untuk mendakwahi lingkungannya, ya kan. Mendakwahi lingkungan ini kan banyak strateginya. Caranya ya salah satunya dengan memberikan hadiah, sembako segala macam. Nah itu kita support.
dari mana kita dapatkan barang-barang baksos ini? Ya dari jamaah-jamaah Muflen ini yang kemarin ikut event liburan kita. Karena mereka sebenarnya orang yang mempunyai harta, mempunyai giroh tinggi dalam beramal, tapi selama ini kan mereka nggak tahu arahnya mau beramal kemana. Ya kadang ya beramal sesukanya aja, tapi begitu tahu kita arahkan dengan ilmu bahwa beramal ke sini pahala jariahnya juga kan kita beramal untuk kegiatan keilmuan. Insya Allah pahala jariah para penuntut ilmu juga kita dapat. Akhirnya ya Masya Allah, kita makanya dulu sebelum ada Humanity Care, tiap tahun tuh kita punya baksos 2 kali setahun. Ya di Jember sama Tunas Ilmu. Di Jember malah 2 kali setahun. Itu belum di Mentawai gitu kan. Kita bagi-bagi sembako. Di sini dulu kalau mau ada kegiatan bakso, pakaian-pakaian bekas numpuk sini. Kita sortir, kita kirim. Masya Allah, Sembako segala macam. Nah, pun demikian di saat ada ikhwan-ikhwan gitu jamaah kita itu yang kesulitan dalam hal kesehatan, mereka kadang butuh biaya rumah sakit. Ya karena sudah ada komunitasnya, Muflen liburan keluarga ini kita tinggal bilang, oh ya ini ada fulan, mereka butuh bantuan, bismillah mereka mau bantu gitu. Nah dari situ akhirnya ya kita nggak pernah berencana membuat humanity care atau apa. Ya nggak pernah karena gue sendiri nggak punya ilmunya di situ. Ya kan gue juga ya aktivitas gue ya biasa-biasa aja gitu kan. Beda kalau teman-teman yang memang dari awalnya pecinta alam, kemudian girohnya di rescue dan segala macam, akhirnya ujung-ujungnya ke humanity care. Kalau Muflen enggak, qadarullah dari keluarga tadi ya, acara iya, keluarga ya. gitu. Dan pas waktu gempa Lombok, biiznillah, ya gue dikirim untuk sana sendirian. Nah, dari situlah akhirnya Muflen Humanity Care ini terbentuk karena Masya Allah. Dan dari mana dana yang gue dapetin untuk selama ini bergerak? Ya dari jamaah-jamaah Muflen ini. Mereka titip. Gitu, Masya Allah. Akhirnya ya sampai sekarang. Tahun berapa tuh Bang, Muflen? Tahun 2014 ya. Baru berarti 6 tahun lumayan lah ya. 6 tahun. Masya Allah. Tapi kalau Muflen Humanity Care-nya baru tahun 2018 kemarin. Baru 2 tahun berarti ya. Iya. Makanya Bang Amor ini jarang ada di Jakarta yang pertama. Makanya sulit ketemu beliau. Kalau memang harus ketemu harus janjian dulu. Abang punya Instagram nggak? Nggak ada sih Instagram teman-teman aja. Instagram teman-teman tuh Muflen. Enggak. Ya ada Muflen, ada Kebuli Abu Tako. Kebun Abu Tako. Tapi ya gue nggak main Instagram, itu admin aja. Oke, kalau mau kontak abang kemana? Menghubungi abang kalau mau ketemu, ngobrol gitu, Facebook? Ada kontak Humanity Care. Humanity Care? Itu ada nomor handphone gue langsung. Oh itu nomor handphone Bang Amor ya? Langsung. Di Humanity Care di Instagram? Di Instagram, ada di Facebook juga. Nama Instagramnya? Muflen Humanity Care? Muflen Humanity Care Official. Official. Nah itu nanti bisa ada di link deskripsi. Kalau misalnya mau janjian sama Bang Amor nih, Masya Allah bisa bertukar pikiran, bisa belajar sama beliau juga nih. Saya banyak belajar di luar syuting ini, saya belajar banyak dari beliau. Masya Allah ya. Ngomong-ngomong, Anda pernah denger video kalau antum nggak suka dipanggil Ustadz ya? Lah emang bukan Ustadz ya. Sampai ada bilang tuh, gua timpuk kalau ada ngomongnya gua Ustadz. Itu bikin fitnah lah. Ntar lu panggil gua Ustadz, gua kan disetil sama Ustadz yang beneran. Nyusahin tuh namanya, enggak. Jangan panggil gua Ustadz. Masya Allah. Berarti antum nih sekarang aktivitasnya selain ke Buli Abu Tako sama Muflen, Humanity Care ya yang lebih banyak gitu, yang lebih fokus. Apalagi Bang, udah itu aja ya berarti ya? Itu aja. Ada itu lagi. juga udah jarang di Jakarta. Kemarin beliau dari Lombok. Baru bisa ketemu hari ini. Besok pergi lagi ke Sukabumi. Sukabumi. Apalagi di pandemi corona ini beliau juga sibuk Wisma Atlet. Wisma Atlet. Penyemprotan di masjid-masjid, mahana, sekolah-sekolah. Betul. Ke Wisma Atlet tuh bagi-bagi ke Buli Bang ya? Makanan kalau nggak salah ya? Makanan. Jadi Wisma Atlet ini kan tenaga kesehatan ya. Mereka kerja itu kan kurang butuh tenaga gitu ya? Iya, tingkat stresnya over karena mereka pakai hazmat ya, pakai APD. Itu nggak nyaman dan mereka kan kerja di sana ya 3 bulan. Iya nggak pulang. 3 bulan terus 8 jam sehari. Nah itu butuh energi support lebih lah ya. Karena kan mereka juga kangen rumah. Betul. Yang akhirnya kita support dengan makanan tambahan, gorengan, segala macam, minuman kayak gini, kopi. Mereka seneng, happy. Open donasi nggak Bang? Open donasi. Kalau ada yang mau donasi kemana kontaknya? Baik gini, jadi Muflen ini sebenarnya bukan lembaga besar, bukan lembaga profesional ya, Humanity Care.
kita tuh bergerak ya benar-benar bergerak. Kalau ada tenaga kita dengan tenaga. Kalau misalkan pembiayaan, kalau ada jamaah-jamaah atau teman-teman yang menitipkan, insya Allah kita bisa memberikan yang lebih layak lagi ya. Tapi kalau Muflan sendiri kita nggak punya kas, kita nggak punya operasional karena kita bukan lembaga besar yang mempunyai hubungan ya biasanya ada sumber-sumber dananya, kita nggak ada. Kalau teman-teman kasih donasi ya kita punya dana, kalau enggak ya kita bergerak apa adanya. Kayak di Wisma Atlet kita bergerak waktu itu hanya dengan kompor sama penggorengan tanpa bahan makanan, kita cuma pinjam dari teman-teman dan kita bantu teman-teman di sana, bantu goreng sampai akhirnya ada yang nitip ya akhirnya sampai Masya Allah kita bisa 35 kambing dalam setengah bulan. Ya, ribuan porsi makanan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau buat donasi gimana nih Bang? Langsung kontak ke Instagram Muflan aja? Nah, Berupa jadi uang apa makanan atau macam-macam? dalam untuk urusan Wisma Atlet kita sangat menerima tenaga. Ya, tenaga kita memang kekurangan personil, kemudian bahan makanan sangat juga kita terima, apalagi dana karena dana fleksibel, kita bisa belikan apa saja untuk bahan makanan. Dan nanti kalau misalkan mau berdonasi ya WA aja nomor di 0811 910 10 25 atau lihat di Facebook ke Abu Tako atau di Instagram Muflan Official ya, Muflan Humanity Care Official. Nanti di situ ada kita pakai rekening Yayasan Muflan ya, nanti insya Allah sangat bermanfaat sekali karena kita punya banyak program. Bukan kita yang membuat program sebenarnya, tapi karena kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari dakwah ini, sehingga ya harus ada yang bergerak ya, dan kita bismillah bergerak gitu ya. Karena memang itu yang ada di depan mata kita. Kita ada program bersih-bersih toilet dan tempat wudhu masjid, itu di Jakarta sudah bergerak, ya kan, kemudian di Lombok juga bergerak, di Bogor, di mana saja. Di mana kita berjalan, kita saper, kita ada temukan masjid yang kotor, insya Allah kita jalankan program itu. Dan itu juga butuh dana operasional karena kita butuh bahan baku, butuh beli sikat, alat bersih-bersihnya, cairan pembersihnya. Gitu. Jadi banyak sekali, bahkan kalau mau diikutin kita akan kewalahan gitu ya. Tapi ya ini tentunya kesempatan kita untuk mendapatkan bagian akhirat kita dengan cara membelinya di dunia ini ya. Ada karpet masjid yang perlu dibangun, ada jembatan, sebuah perkampungan yang terputus yang perlu dibangun. Banyak sebenarnya, dan tinggal kontak Muflan Humanity Care. Nanti kita akan arahkan sesuai dengan giroh antum semua mau kemana. Kan kadang ada yang girohnya ke masjid, ada yang ke kesehatan, ada yang kemanusiaan atau segala macam. Padahal nanti insya Allah kita banyak informasi yang bisa kita sharing. Masya Allah, Masya Allah. Nah, buat Sobat Mojo yang pengen join jadi volunteer atau relawan di Muflan Humanity Care, bisa langsung kontak ke Instagramnya. Nanti ada nomor Bang Amor di sana, jadi bisa langsung hubungin dan bilang, Bang, gua mau jadi relawan, gitu ya Bang. Langsung, Bang, ketemuan di mana nih? Gua mau jadi relawan. Gua nggak pernah merekrut relawan secara official dan tidak pernah mengikat sebagai keanggotaan karena ini sifatnya memang apa yang ada di depan mata itu yang kita hajar. Jadi fadol, kalau ada yang mau bergabung, Bang gua besok mau bersih-bersih masjid di sini, atau Bang masjid gua kotor ayo dong kita bersihin. Ayo bismillah. Jalan. Karena menurut gua jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun gitu ya. Pertama, bahwa kebaikan itu walaupun kecil temennya banyak. Bukan cuma semut atau tawon aja yang temennya banyak. Kebaikan juga temennya banyak. Kalau kita buka satu kebaikan, insya Allah Allah akan bukakan pintu kebaikan-kebaikan yang lain yang lebih besar gitu. Itu sama dengan halnya kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan itu juga temannya banyak, akan ada maksiat-maksiat yang lain. Jadi ke Muflan itu programnya nggak muluk-muluk ya. Apa yang ada di depan mata berupa kebaikan, bismillah jalankan. Ya, no matter what, itu kita mau pakai bendera Muflan atau apalah nggak masalah. Kita nggak ada masalah. Karena yang diberikan kebaikannya Bang, bukan benderanya. Bukan benderanya. Gitu. Makanya gue nggak pernah mengikat keanggotaan di Muflan. Muflan ini hanya sebagai orang mengidentifikasikan aja, karena kan banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang bergerak, karena banyak misionaris yang bergerak juga. Nah, ya kita berlomba-lomba dengan mereka gitu dalam hal ya tentunya menjaga ke kaum muslimin dari berbagai keadaan, terutama di musibah. Jadi nggak perlu ada bendera-bendera, tapi kalau mau bergabung kan
ini banget, songong banget kalau di mana dia butako gitu. Enggak, muplen aja muplen gitu. Jadi muplen ini tidak personal gitu. Jadi lebih main aman kita. Tapi apakah ini perlu kita bela? Anda perlu, yang kita bela programnya, itu kita yang kita eksekusi. Nah, dan muplen ini hanya sebagai wadah karena kita juga ada donasi-donasi yang harus masuk, ada laporan-laporan yang kita harus buat, dan itu kan harus aman kita buat. Harus berdasarkan rekening yayasan, bukan rekening pribadi. Tujuannya lebih ke situ. Masya Allah, Masya Allah. Toib, Sobat Mojo, udah berbincang banyak dengan Bang Amor. Kayaknya ada sejam kali lebih kali Bang ya. Matahari dari tadi menyengat, terus udah hilang, mulai redup lagi. Oke, Sobat Mojo, insya Allah apa yang dibicarakan bersama Bang Amor ini bermanfaat. Tadi juga udah ada disebutkan bahwa cara berbisnisnya Bang Abu seperti apa, Bang Abu deh tuh, Bang Amor seperti apa untuk membuka kebuli Abu Tako. Terus juga saat ini kesibukan beliau adalah kemanusiaan dan nggak open volunteer, tapi silakan langsung join gitu. Seperti itu Bang ya. Yap. Dibayar nggak sih Bang? Dibayar nanti di akhirat. Oh, Insya Allah. bayarannya langsung di akhirat, tunai. Baik, mungkin itu aja ya Sobat Mojo. Jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube Muslim Journey, dan jika ada narasumber lain yang kita wawancara silakan komen di kolom komentar, dan jika kamu rasa video ini bermanfaat silakan bagikan kepada Sobat Mojo yang lain. Sebelum itu, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.